Kapan bang? Siang ya bang tuh. Ada debt collector yang datang kapan? Pihak banknya aja kagak tahu. Ya, pihak banknya aja nggak tahu. Sampai nanya balik. Kapan bang katanya? Kan bener-bener buat itu. Ini harus benar-benar diselidiki ya. Mesti diselidiki karena kalau sampai ada indikasinya ini secara terstruktur, terorganisir dan memang ada perencanaan ya Mbak In ya. Ada perencanaan sebelumnya untuk mengambil uang sekian-sekian, untuk membuat berita-berita di sosmed bahwa ada orang yang menagih hutang, orang yang datang mengancam, sehingga membuat nama RO menjadi hancur, reputasinya menjadi rusak. Itu harus dilaporkan. Itu masuk sih menurut saya, diduga untuk pelanggaran pidananya masuk. Ya. Karena kan di sini yang dirugikan bisa berdampak sangat besar ya, karena nama baik seorang Ruben Onsu itu dibuat bertahun-tahun, dibangun berpuluh-puluh tahun. Ruben sekarang usia 43 tahun. Masa dihancurkan dengan waktu cuma satu bulan, nggak nyampe, dibilang ada debt collector datang, dibilang tidak membayar, tidak mau mengerjakan dan menunaikan tugas kewajiban sebagai seorang bapak, bahwa dia adalah orang yang membuat pinjaman bank, menyekolahkan sertifikatnya untuk bisnis dia yang dia nggak bisa berbisnis. Itu yang saya dengar. Jadi narasi-narasi yang sudah diangkat ini di sosial media merupakan suatu bentuk dari diduga ada rencana untuk menghancurkan nama baik Ruben Onsu, dan itu menurut saya pidananya masuk sih. Diduga ada pelanggaran pidana untuk menghancurkan nama baik seorang Ruben Onsu. Dan berapa bang kerugiannya? Kan kalau kita lapor ke kantor polisi tuh ditanya, kamu melaporkan masalah ini, kerugianmu berapa? Oh, kerugiannya betul-betul kalau untuk Ruben ya, menurut saya dengan adanya peristiwa ini, kalau nggak di-clearkan ya, kalau nggak dibersihkan nama baik ya, fakta-faktanya yang harapannya sehat. Oh, thank you Mbak In. Ya. Thank you. Kalau tidak dibuktikan secara real ya, itu dampaknya secara psikologis, secara materi itu juga besar sekali. Mafia berdaster. Mafia berdaster. Dampaknya besar sekali, guys. Dan berapa kerugiannya? Miliaran. Ruben sebulan berapa penghasilannya? Dari menjadi seorang public figure yang dicintai oleh banyak orang. Tapi akibat perceraian carut marut, lalu adanya tekanan-tekanan, nanti bisa dibuka nih rahasia nih. Bisa saya buka nih rahasia nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ame-ame, belalang kupu-kupu. Ayo, mana rahasianya? Buka-bukaan. Ayo, ame, buka 1, 2, 3. Hah? Justru yang ada dari pihak bank mengatakan tidak ada debt collector. Nggak ada debt collector. Ya. Dan siapapun pihak-pihak yang mengetahui adanya suatu bentuk tekanan-tekanan seperti ini kepada seorang RO, dia pun harus dipertanyakan, harus dipertanyakan. Kamu kenapa tahu ada yang seperti ini, kau diam aja?
Apakah kau ikut menikmati uangnya? Tanya nak. Jangan dong kita zalim sama orang, sayang. Orang yang begitu baik, memang gak pernah ngelawan, diem aja. Bisa diduga perencanaan jahat, sangat diduga. Sangat-sangat saya menduga. Diduga ada konspirasi-konspirasi. Berencana secara terstruktur, terorganisir. Korbannya adalah RO. Dan kalau Mamski runtut dari depan ya, dari belakang ya, disebarkan berita bahwa RO tidak bisa bayar, tidak mau membayar, seolah-olah dia mangkir dari kewajibannya sebagai bapak. Padahal jelas itu false, hoax itu. RO tidak mau membayar karena dia tidak bisa menemui anak-anaknya, dilempar sana, dilempar sini, dilempar sana, dilempar sini. Terus kedua, katanya RO yang ku dengar membuat pinjaman bank itu menggadaikan surat rumahnya untuk bisnis. Padahal ternyata faktanya Bang Minola sudah membuka faktanya. Ya. Uang yang dipakai dari menggadaikan sertifikat rumah atas nama Ruben Onsu itu digunakan hasil pinjamannya untuk memenuhi selera mantan istri dalam merenovasi rumah yang megah, mewah, luar biasa speknya. Saya bisa buka, itu ada spek rumah di YT-nya Andre Taulani. Datang ke situ. Itu spek rumah itu dikupas tuntas sama Andre Taulani. Saya lihat, saya udah nonton. Ada satu dinding di mana si mantan istri bilang, "Oh, ini yang ini nih yang dindingnya kan dinding bukan marble, granite ya, granit. Mahal sekali itu dindingnya tuh. Oh, ini si adiknya yang ngurusin katanya, yang tahu belinya di mana. Adiknya beli dinding, cuy." Ada semua rekam jejaknya, saya simpen. Rekam jejaknya gue simpen. Lu kalau udah sampai Emma Waroka yang masuk suatu kasus, repot lu. Nggak akan mundur selangkah pun. Tanpa bayaran, gratis. Lu bilang bisa masuk ke dalam live gua untuk ngurusin gua. Lu aja bisa masuk rame-rame buat ngancurin gue, buat pikiran lu bisa lu menghantam mental gue. Kagak masuk, kagak kena sama Emma Waroka. Nggak kena. Gue sekalinya udah gila kasus, gue kulik, lu tahu nggak? Itu yang ada di temboknya itu adiknya tuh yang katanya yang beli. Itu dia yang tahu kan, si Andre Taulani kan nanya, "Bagus banget tuh," gitu kan. "Beli di mana ya?" "Oh, itu adik aku." Terus dia langsung ke kamar. Ini dipanggil namanya. Dugong. Dalam. Sampai gue bilang, adiknya beli itu. Hah? Yang ngurusin untuk pembeliannya, ya ampun, berapa itu? Gila. Udah gila. Iya, sampai Andre Taulani minta nomornya, iya. Mau dong katanya. Untung si Andre Taulani juga orangnya kepo ya. Pinter lo Andre. Kita kan jadinya ngerti ya rumahnya ya. Dari pintu depan gitu kan. Andre masih Atta deh kalau nggak salah.
Gue nontonin tuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai liftnya dikasih ada lukisan-lukisan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kompornya harga 2 miliar. Kompor doang. Gue sampai kompor 2 miliar buat restoran yang apa namanya, di hotel bintang 5 gitu ya misalnya ya. Terus restoran itu menghasilkan perharinya bisa sekitar 200-300 juta. Nggak apa-apa. 2 miliar mah balik modalnya cepet BEP-nya. Break even point-nya. Ini di rumah lu kompor 2 miliar. Lu kapan BEP-nya coy? Loh kan ada ayah. Ayah. Ayah yang bayar-bayar. Ayah. Sumpah guys. Asli gue sampai nih. Dan rumah itu diakui milik dia, milik si mantan istri RO. Gue bingung nih. Total dia bilang, tadinya gue percaya loh guys, karena kan gue woman support woman ya. Lu lihat deh kasus-kasus gue. Gue rata-rata belanya perempuan. Sayang, Baik sayang. Hah? tinggal ya. Oke. Gue tadinya mau belain. Tadinya di awal, karena kan yang tadi kemarin VT gue up. VT gue up. Ntar gue mesti ini dulu say. Muka gue udah gak enak. Yang VT gue up itu kan, jadi yang gue denger, ini ada bapak yang zolim nih ceritanya gitu ya. Yang gue denger kan di awal, dia udah gak mau bayar sekolah anak-anaknya, dia udah ceraiin, dia udah mangkir sampai disatronin debt collector, dia tega-teganya nyekolahin sertifikat rumah, padahal itu buat bisnis yang dia nggak bisa bisnis, katanya begitu kan. Itu tuh berita di awalnya ya. Jadi gue pengen tahu dong kebenarannya. Nah gue dapet nih podcastnya nih. Gue dapet podcastnya cerita bahwa rumah itu dia yang bikin gitu loh nih man. Itu baik. Biayanya dari dia. Semua, bahkan ada uang keluarga dibilang. Kalau nggak salah, bentar aku buka dulu. Bentar buka dulu ya sayang. Ini 4.100 orang, tolong dong naikin dong ini ke 100.000 yuk. Laptop klien nanti mau seterin. Bentar. Tolong dong. Tolong sayang. 100.000. Thank you yang udah give mawar-mawar manja. Tap layar dulu sayang. Aku puterin sebentar lagi, bener ya. Kita tarik mundur sejarahnya rumah RO. Apa yang terjadi sih sebenarnya rumah RO itu? Udah pada ambil ya? Udah ya guys, udah check out mam. Thank you sayang. Thank you yang udah check out, Mamski langsung kirim besok nyampe. Paling lama lusa. Let's go. Ya. Udah pada ambil semua kan? Udah kan sayang? Udah check out pakai 3 oke. Lanjut ya. Jadi ini rupanya ada rumah itu dibeli malah jadi petaka ya guys, gilingan. Iya kan? Udah mam, udah check out, iya. Iya makanya dia udah keluar dari rumah karena sudah ada fakta-fakta yang terbaru yang dibuka oleh pengacaranya dari RO. Ternyata gue sampai sesak, gue sampai batuk, tau gak? Gue sampai batuk. Ternyata renovasi rumah itu udah menyedot 11,2 miliar lunas. Ditransfer ke kontraktor yang masih family. Bukan masih family, yang family intinya. Lunas dibayar sama RO. 250 juta per transfer. Ada berapa kali transfer? 41 kali. Jumlahnya berapa? 11, hampir 200 juta. 11,2 miliar. Gila. Tapi pengakuannya apa? Isinya rumah aku. Oke. Kita menghormati ya. Nanti kan tinggal dibuktikan aja. Pembuktian. Iya kan? Ya. Oke. Oke. Lanjut ya. Mau isi rumah.
ayahnya. Kan ayahnya. Terus Jadi, tapi kalau misalnya isi rumah dari awal isi rumah aku gitu. Tapi aku kan juga bisa, maksudnya jangan kalian selalu menganggap wanita itu nggak bisa ngapa-ngapain. oh tunggu. Aneh. Tunggu. Isi rumah dari awal isi rumah aku gitu. Tapi aku kan juga bisa, maksudnya Dari awal isi rumah aku. Tar dulu deh. Isi rumah yang mana ya? Sofa. Lampu. Dari awal isi rumah. Gorden. Oke. Terus yang menganggap perempuan itu nggak bisa tuh siapa? Kayaknya nggak ada yang nganggap perempuan nggak bisa deh. Tapi nggak apa-apa, saya izinkan untuk kamu, saya bela ya di sini ya. Mantan istri, saya mau bela kamu di sini di video ini ya, karena kita perempuan bela perempuan. Oke? Let's go.